dia aluvial namanya tanah aluvial. Nanti di sana punya kesuburan yang lebih kita tidak butuh air ya untuk nyiramin. Kalau Pelukari itu masih butuh air untuk itu juga disiram. Enggak disiram di sana. Jadi tanaman itu nggak disiram Pak. Jadi kenapa? Karena airnya itu tanah itu udah terjadi butiran-butiran air di dalam. Nah itu bedanya aluvial. Nah, jadi kita nggak butuh air untuk nyiramin gitu ya. Nah, walaupun udaranya panas sekalipun, tapi tanahnya tetap basah di dalamnya. Ya, nah makanya akarnya itu kalau sampai tembus ke bawah itu kalau ke tanah itu ternyata menurut mereka yang melakukan riset dan pengembangan secara teknologi itu tanahnya ternyata terjadi butiran-butiran air di dalamnya. Nah itulah yang menyebabkan Bali tetap subur pada saat musim kemarau. Nah jadi kemudian kedua ternyata kan Bali tidak hanya saja tetapi Bali itu juga diberikan pupuknya Pak. Jadi ditebar pupuk-pupuk yang memang pupuknya itu dibuat oleh mereka supaya kesuburan tanah itu tetap distabilkan. Jadi makanya yang berbeda itu adalah ternyata ladangnya yang hampir kurang lebih sekitar 600 hektar. Waktu saya keliling nih Pak, ya keliling kan saya kan udah kebetulan ke sana alhamdulillah ya, bersyukur bisa berangkat ke sana. Saya keliling itu ya tidak semua tanah tuh punya kapasitas yang sama. Jadi makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau minum barley itu ada yang hijau pekat, ada yang hanya hijaunya nggak terlalu pekat. Nah itu sebenarnya sama barley tapi ladangnya tempatnya berbeda. Nah jadi sekian hampir 600 hektar itu tanahnya itu berbeda-beda. Jadi nggak hampir sama semua Pak. Karena kapasitas di sana ya dengan kondisi tanah yang ada itu berbeda. Makanya hasilnya si Bali ini berbeda. Nah, kalau pas dapat yang tadi tanahnya tingkat kesuburan yang tinggi ya, satu kalau masalah udara hampir semua sama Pak. Tapi yang membedakan adalah lapisan bawah tanahnya. Nah, kenapa Bali itu hijaunya berbeda? Nah, saya waktu keliling itu saya tanya sama mereka gitu kan, saya gitu kan, may I ask you about this Bali gitu kan, Bali is green color gitu kan, it's not different for the packaging ya barley system. Nah dia tanya, ternyata dia bilang begini sama saya, seluruh luasnya bapak ladang ini barley ternyata di dalamnya itu tanahnya itu tidak sama semua. Ya sekian ratus hektar itu mungkin bisa sama, tapi yang lainnya itu di tempat yang berbeda. Itu saya keliling Pak kemarin. Jadi saya cerita apa dia kasih tahu tempat di situ yang memang subur, satu yang memang tanahnya itu berbeda. Dan hasilnya bagus. Ya, jadi itu padahal itu satu wilayah, nggak beda-beda Pak. Di satu wilayah semua saya keliling naik mobil itu menelusuri ladang itu tengahnya karena bisa lewatin ya Pak naik mobil. Nah terus kemudian di acara panen ada yang lebih agak kuning-kuningan ya. Nah nanti hasil bari itu kalau dia di konsumsi kita ya itu warnanya nggak hijau pekat itu. Jadi ada agak lebih apa ya hijaunya itu enggak lebih kuning-kuningan seperti itu ya. Nah itu memang berbeda. Nah sebenarnya sih kualitasnya. Ini yang saya tanya kemarin gitu kan, Benteluni. Kenapa? Saya pikirkan bagaimana dengan kandungan yang di dalamnya apakah berbeda? Karena saya orang biologi ya, saya pasti tanya dong gitu kan ke orang riset ya gitu kan karena apakah berbeda ya setiap yang dihasilkan kandungannya. Sementara kan mengakui beberapa vitamin ya, kemudian mineralnya semua sampai kepada antioksidannya. Bagaimana dengan perbedaan itu? Apakah menurunkan kandungan? Nah, ternyata jawaban daripada namanya siapa ya? Kok saya lupa. Karena dia menjelaskan itu. Dia bilang karena dia orang yang produknya, ya orang risetnya kalau kan siapa? Kalau kandungan yang di dalamnya Halte Barley walaupun warnanya berbeda-beda ya itu semua sama isi kandungannya nggak berubah sedikit pun vitaminnya nggak akan berubah. Jadi ya hanya warna saja yang memang berubah. Nah satu hal bila mana cuacanya di sana lagi musim panas kemarau itu, nah memang hijaunya dia terlalu pekat pasti akan lebih menguning. Ya, jadi daunnya sangat berpengaruh. Terus kemudian
Saya tanya kan karena kandungannya tadi apakah akan fungsinya ini manfaatnya jadi berbeda atau tidak. Nah jadi itu yang paling penting karena begitu kita konsumsi masuk dalam tubuh kita maunya sih manfaatnya itu kan terasa oleh tubuh kita ya. Jadi nutrisi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan nutrisi yang lain manfaat di dalamnya itu jauh banget berbeda dengan nutrisi yang lain. Saya dulu bawa sama dengan produk yang sama ya nutrisi tapi bukan yang dari kemasan yang diproduksi oleh Sate Barli Pak. Tapi waktu itu dengan kimia ya namanya Nutrosit, namanya juga Nutrican ya, nutrisi yang berasal isinya sama kandungannya tapi lebih kepada asam amino. Nah kalau saya boleh ini nih Pak, saya boleh bertaruh ya Pak, asam amino yang ada protein di sini dalam Sate Barli itu ya, itu nggak ada yang nyamain Pak. Kemasan nutrisi Bapak boleh browsing ya, yang boleh cek di internet manapun ya, produk manapun yang dihasilkan nutrisi ya Pak, yang asam amino loh Pak, ini ya, asam amino ya, baik yang esensial maupun yang non esensial ya, samain dengan protein yang ada di dalam barli. Itu saya udah cari nggak ketemu dan nggak ada. Maka saya bilang kalau untuk protein ya asam amino yang ada di dalam barli udah pasti barli nomor 1. Tepuk tangan dong. Saya belum pernah nemu. Bapak boleh cek, boleh browsing ya. Itu aja di Indonesia itu punya yang jagonya itu ada Ebert Pak, PT Ebert Indonesia. Itu yang pertama kali meluncurkan salah satu produk nutrisi. Ya, itu Multah Pediasure, Kensure ya, yang pro iklan macam itu ya. Ya betul, itu kan itu. Kemudian satu lagi Sangyang Perkasa. Ya, PT Sangyang Perkasa itu di Rantai Pulau Mas ya, itu yang memproduksi Morinaga, yang nutrisi segala macam. Produksi bahan baku yang diambil tidak dari bahan seperti barli, tapi melainkan dari komponen senyawa kimia yang kemudian diproses. Ya, nah, jadi pada saat nutrisi hadir di Indonesia ini dengan barli, saya kan orangnya paling kritis. Dulu kan saya bertanya waktu saya kesini itu saya tanya Pak Padri itu, saya tanya Pak Bu Ira itu. Sekali kan Bu Erwi juga, nggak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Nah, browsing sendiri, saya cari sendiri, ya. Cuman Bu Ira begini, Pak Ustaz, saya udah berlangganan karena posisi saya sebagai product manager Pak di Salesforce Farmasi. Jadi saya karena sebagai seorang PM, ya, di Salesforce Farmasi, ya. Jadi makanya saya dimanapun dibayar oleh perusahaan saya Pak. Saya berlangganan Pak. Saya buka apa aja browsing itu tinggal ini saya cari apa produknya apa saja saya bebas. Yang bayar perusahaan, saya nggak bayar. Nah jadi makanya begitu saya cari browsing di PubMed, ya mungkin Bapak Ibu bisa buka PubMed, tapi terbatas hanya untuk yang umum Pak. Nah kalau saya itu bisa dapat sampai ke ilmiahnya Pak, sampai kepada bukan abstraknya, tapi kepada memang penelitian yang dihasilkan. Ya sampai-sampai di Indonesia ini ada yang udah dari Unibro Malang itu menyeleksi membuat pembibitan sendiri ya di Malang, perusahaan cairan infus di Indonesia itu pabriknya di Malang Pak, di Lawang sana. Satu, kedua Sambe Pharma itu punya cairan infus di Malang juga ya, Widata Bakti di Malang juga. Kenapa? Karena kandungan mineral air di dalamnya itu yang nggak ada duanya Pak. Terus itu di luar Malang Pak, setahu saya. Kalau ada mungkin saya nggak tahu. Tapi yang hari ini saya tahu produksi cairan infus yang bagus kandungan mineralnya di Malang. Ya, itu salah satunya. Nah, bahwa data itu kalau dipublish Pak, Bapak browsingnya nanti Bapak lihat senternya Pak. Kalau kita mau ambil salah satu penelitian atau riset itu ya Pak dari luar gitu, itu Bapak ambil senternya. Nah senternya dari mana nih Pak Bapak mau ambil atau ya? Nah center itu kita ambil mungkin di Eropa, Asia, ya negaranya. Nah karena kalau kita mau nutrisi Pak yang berhubungan dengan tumbuhan tadi, jangan ambil Eropa, Amerika. Karena apa, di Amerika itu nggak ada udara yang bisa bagus, tanahnya sama dengan yang ini Pak. Nah yang head to head maksudnya yang diambil Pak. Mana tuh? Satu misalkan Switzerland. Nah
kemudian di mana kita punya ini? New Zealand. Ya, itu satu lagi ada di Perth, ya, Sydney juga, tapi Australia. Ya, di Perth lah. Nah, itu memang tumbuhan. Ya, itu yang Korea itu ada. Ya, salah satu perusahaan besar ya kan. Ya. Nah, ini mungkin kan tadi kan masalah barley. Ya. Kemudian di sini kan juga lebih kepada perbandingan ya, atau keunggulan dari sate barley sendiri dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau bicara manfaat, ini yang paling penting untuk membandingkan. Kemudian kedua, bukan hanya manfaat, tapi kedua adalah produk yang dihasilkan. Nah, jadi produk yang dihasilkan itu basicnya dulu harus kita tahu ya Pak. Nah, jadi kalau saya membandingkan dengan contohnya gini, yang paling gampang kita meneliti itu dengan tumbuhan yang head to head. Contoh, ya kalau ditayangkan di slide ini tadi ya, kita lihat itu perbandingan antara barley grass, dari wheatgrass, dari spirulina, dari ganoderma, dari resveratrol, ya, dan juga barley. Nah ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai head to head, Pak. Jadi head to head maksudnya untuk melihat seberapa besar manfaat yang dihasilkan oleh si masing-masing tumbuhan. Nah, spirulina itu mengaku dia paling terbaik dulu sebelum ada barley, ya, untuk tayang. Dan barley ini sebenarnya pas sudah lama, cuma belum ada yang meneliti gitu aja. Nah, jadi barulah tumbuhan ini dibudidayakan, ya. Kemudian baru 18 tahun yang lalu mungkin Yoshide Hagiwara kali ya, mungkin yang udah ada di Filipina, ya dipromosikan, kemudian ada Pak. Itu baru sebenarnya ini udah lama. Sebenarnya produk ini bukan produk baru Pak barley. Tapi yang diproduksi itu barley-nya adalah merupakan biji, bukan daun. Nah, ya. Jadi tumbuhan seperti sereal itu Pak berasal dari biji-bijian, ya bijiannya. Cuma kita ini orang melihatnya ada satu komponen yang dikhawatirkan, yaitu adalah mengandung gluten. Nah, mungkin Bapak pernah dengar ya, gluten. Gluten ini salah satu Pak dari hasil barley yang dihasilkan biji itu mengandung gluten. Salah satu senyawa yang dikhawatirkan, Bapak nanti boleh buka, cek dulu. Salah satu yang dikhawatirkan karena gluten ini berbahaya untuk beberapa kasus yang mengakibatkan terjadinya autoimun. Ya, disebut dengan celiac sick namanya Pak, penyakit celiac namanya Pak. Nah, jadi gluten ini berbahaya untuk kita, terutama orang-orang diabetes itu juga berisiko dengan adanya gluten, ya. Nah, makanya begitu di luar sana saya diskusi dengan beberapa ahli, itu gluten ini berisiko untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu. Nah, makanya ditanya barley apakah mengandung gluten, saya jawab tidak. Kenapa? Nah, karena yang gluten itu kandungan itu adalah yang mengandung biji-bijian tadi Pak. Sementara kalau yang daunnya, jadi makanya panennya si barley ini Pak, rumput tadi, itu nggak boleh lebih daripada 25 cm. Di sana kata si penelitinya Pak, harus 15 cm sampai dengan 25 cm itu adalah daun mudanya si barley. Kalau udah lebih dari 25 cm, 30 itu hasilnya bagus. Dia nanti tumbuh seperti buah biji-bijian. Jadi ada buahnya Pak. Nah, ini buah ini kalau berbuah ini ya dikonsumsi ya nanti itu jadi manfaatnya berbeda dengan daunnya. Kalau kambing itu enak kambing muda lah gitu ya di sate gitu ya ditambah guling gitu ya. Kalau udah tua nggak enak alot. Nah, jadi itu yang kita memang waktu itu ditanya ya oleh ahli gizi Pak di Indonesia. Waktu itu saya ketemu di namanya Dr. Fitri namanya. Ya saya masih. Dan waktu itu saya ikut seminar tentang nutrisi ya, ahli gizi yang bisa dokter Pak, ahli gizi. Saya Indonesia nih Pak. Karena sebetulnya saya masuk ke Dr. Fitri. Jadi waktu itu saya mau masukkan ini barley ke ahli gizi. Nah, jadi di gizi itu ada dua Pak. Satu gizi klinik ya satu lagi gizi klinik dan satu sama gizi kesehatan. Jadi beda nih Pak. Nah, jadi mereka punya center yang memang diambil. Kalau gizi klinik itu dia basicnya harus tahu dulu sumber aslinya. Tapi kalau gizi kesehatan itu takarannya berapa konsumsi orang, kebutuhan untuk dirinya.
Nah, jadi beda memang. Nah, saat itu saya bertanya sama beliau menjawab, bertanya kepada saya, ya, apakah barley ini mengandung? Karena dia baca browsing itu waktu saya ketemu pertama, gitu ya, dia jawab langsung, nggak bisa Pak, diberikan oleh kami, dikonsumsi oleh kita orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena mengandung gluten. Nah, akhirnya saya jelaskan, kalau Bapak bisa membuktikan kepada saya bahwa memang barley bebas dari gluten, ada biasa Pak, namanya ada jurnal. Ya, mereka pasti minta tuh Pak, ya, jurnalnya. Lalu kemudian dia minta tidak hanya jurnalnya, jadi referensi yang memang membuktikan bahwa barley bebas gluten. Nah, kebetulan saya punya, saya cari Bapak, saya bawa, saya tunjukkan ke Dr. Fitri tadi. Dok, ini dok, yang menyatakan bahwa barley itu bebas gluten. Nah, jadi perusahaan barley Pak yang menanam barley itu banyak. Di China, di Jepang, Korea, ya. Nah, itu satu-satu jadi Switzerland, ya. Kemudian Austria, ya, di Australia di Perth Pak, ya. Itu kemudian baru New Zealand, ya. Nah, jadi melihat mana yang paling terbaik di antara kedua dunianya mereka, ya, semua mengakui, semua biasa Pak, kalau orang itu bilang pasti gua yang terbaik. Gitu ya. Jadi nggak ada saya yang paling bagus, saya paling. Nah, semua harus uji Pak. Nah, Bapak coba browsing, ya. Jadi ini kita ilmiah sedikit. Pada saat kita buka PubMed Pak, Bapak lihat negara mana yang paling banyak mengeluarkan salah satu center. Nah, ini membuktikan bahwa itulah yang sudah terbaik. Nah, jadi kalau kita mau bicara, kita bukan, saya orang santai barley, bagus-bagus barley enggak. Kalau saya orang netral, misalnya. Jadi kita kan bicara apa adanya nih, fair, ya. Istilahnya kan kita bicara, kalau kalian kan clinical research, ya. Nah, kita harus bicara clinical research itu ada basicnya Pak. Jadi ada bukti gitu yang kita bisa sampaikan kepada orang sehingga orang lain itu bisa trust kepada barley yang kita promosikan. Nah, kalau bicara sama, mohon maaf, awam itu mau bicara keunggulan apa nggak bisa Pak. Karena apa? Ilmunya belum sampai. Nah, tapi kalau sama orang-orang yang levelnya udah sampai kepada ahli gizi, ya, ahli cancer, ahli dia endokrinologi, ya, ahli neuro. Nah, mereka tuh punya basic, ya, yang senyawa-senyawa tadi, apakah fungsinya bisa menyelesaikan masalahnya dia. Contoh misalkan barley kandungannya ada arginin, misalkan contoh. Di kardiovaskuler, ya, dokter-dokter kardiovaskuler, apakah arginin dibutuhkan untuk pengobatan? Ya, saya bilang, ya dok, kalau arginin itu senyawa bukan sebagai terapi pengobatan, tapi sebagai pengobatan prevention namanya, pencegahan. Jangan bilang bahwa barley ini untuk ngobatin orang-orang yang kena jantung koroner, itu salah besar. Makanya Bapak Ibu, saya kalau presentasi itu nggak pernah saya bilang barley seperti itu, ya. Di SPP manapun saya selalu bilang bahwa barley ini adalah sebagai preventif atau pencegahan agar tidak terjadi. Nah, dari pencegahan tadi, ya, senyawa tadi itu akan menstimulasi, ya, kondisi di organ tadi sehingga merubah fungsi tadi pembuluh darah kita menjadi bersifat vasodilatori. Nah, karena dia bersifat vasodilatori sehingga terjadi perubahan dalam pembuluh darah yang bersifat fleksibilitasnya tinggi. Nah, karena dia bersifat fleksibilitasnya tinggi, maka kelenturan terjadi dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah kan lentur nih. Kalau namanya lentur Pak, apapun yang menghambat di dalamnya pasti akan terurai. Nah, inilah mekanismenya sebenarnya yang harus pahami oleh semua. Jadi bukannya ngobatin. Nah, inilah barley Pak. Makanya kalau barley baru minum 1 saset, 2 saset itu terasa manfaatnya, kok saya jadi aneh ya? Gitu. Saya jadi mikir kok bisa hebat banget minum barley. Itu awal dulu Pak. Karena Bapak saya ikut SPP, bilangnya saya minum 1 saset, langsung enak gitu kan. Sedihnya langsung enak gitu kan. Wah, biar saya langsung saya bilang, hebat banget ini ngalah-ngalahin obat, saya bilang. Kalau obat kan mekanisme kerjanya kita jauh langsung kepada sasaran target yang dituju. Ya, tapi kalau nutrisi itu perlu proses yang panjang. Kenapa? Di metabolisme dulu, ya, kemudian dari metabolisme tadi
ya baru kemudian ada perubahan daripada selnya ya. Karena sel, nah di Bali nih Pak, Bapak kalau belajar sel ada namanya mitokondria ya Pak. Nah salah satu sel itu yang kemudian mitokondria inilah yang membangun fungsi daripada balit tadi Pak. Dia menyerap, si mitokondria menyerap balit dengan sepenuhnya, sehingga si balit tadi ya akan masuk ke dalam mitokondria. Maka inilah yang akan menstimulasi semua sel-sel dalam tubuh kita. Nah dari tadi yang mitokondria tadi masuk Pak, maka berubahlah tadi menjadi energi-energi yang keluar yang melalui mitokondria yang ada dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan tadi ya. Ya kan kita tahu sehari itu kita kehilangan berapa, kalau pernah ada ingat kalau saya lagi kasih 50 miliar. 50 triliun Pak kita kehilangan ya. Makanya ini padahal kita butuh itu ya. Jadi sel yang memang setiap hari itu terjadi transformasi ya, itu setiap detik transformasi terus. Nah dengan transformasi sel tadi maka kita butuh yang namanya absorpsi atau replikasi daripada sel tadi Pak. Nah bila terjadi ini transformasi atau replikasi yang terjadi, maka sel tadi terus menjadi berubah untuk tubuh kita. Nah ini proses mekanisme kerja daripada nutrisi. Nah, kalau baru sekali minum, udah gitu habis minum sebulan berhenti Pak. Nggak bisa. Makanya Terus Pak Ustadz, ya. mungkin tambahan lagi, mungkin tadi kan pertanyaannya Bapak tadi itu kenapa Santé Barley gitu kan? Nah gini, kalau di Filipina itu benar banyak tuh yang namanya Santé Barley ya. Jadi perusahaan ATT itu banyak gitu. Tapi yang kita bisa banggakan di Santé itu, dia itu yang menjadi pelopor di Filipina untuk yang namanya barley. Nah, terus yang kedua itu mungkin kalau kita lihat, oh ini ada, oh ini sama kok ini barley juga. Nah coba lihat tanyakan bahwa apakah ini mempunyai yang namanya sertifikasi BioGrow. Nah itu maksudnya kita nggak mau banding-bandingkan, tapi kita selalu fokus kepada apa yang kita punya. Itu yang kita punya, kita itu punya yang namanya sertifikasi BioGrow, dan itu menjaminkan bahwa produknya Santé itu tidak punya yang namanya kimia, tidak menggunakan kimia. Dan itu pun BioGrow ini dia memantau untuk yang namanya tempat penanamannya, jadi tanahnya dicek, pupuk yang digunakan, sama fertilizer pestisidanya. Nah itu sih yang keunggulannya Santé. Betul sekali Pak Cat, terima kasih. Jadi sebagai tambahan Pak, sebenarnya kalau budidaya sumber daripada bahan tumbuhan ya memang banyak center yang harus kita ketahui dulu. Nah contohnya tadi dulu waktu itu saya di Korea ya Pak, saya kemudian diberangkatkan dari Indonesia, saya meriset salah satu tumbuhan yang namanya pinus Pak. Nah jadi pinus itu ternyata selnya tadi dapat bisa mengobati sebagai obat untuk obat kanker. Nah, jadi namanya Pinus baccata. Jadi biasanya ada 3, Pinus chinensis, Pinus baccata, sama Pinus gravifolia namanya Pak. Nah itu saya berangkat dari Indonesia ke Korea ya, salah satu perusahaan yang namanya Samya Corporation di sana. Ya saya ladangnya itu ada ladangnya, kebetulan di musim dingin, jadi saya ke ladangnya itu udah pakai lapis-lapis itu supaya karena dinginnya itu sampai -10 Pak. Saat itu saya udah turun salju saya ke ladangnya, saya lihat semua posisi pohon-pohonannya itu. Jadi kalau di Amerika itu ini kisahnya. Kalau di Amerika itu satu pohon pinus itu hanya bisa menghasilkan 12 botol untuk obat. Jadi dia pakai tumbuhannya itu dipanennya itu berapa puluh tahun bisa menghasilkan tumbuhan yang bisa dipanen. Nah orang Korea pintar. Nah kenapa dia pintar? Karena apa? Pohonnya pinus tadi itu diokulasi namanya bahasanya. Apa namanya? Di stack namanya. Jadi dia ditumbuh di stack. Nah nanti stacknya itu dia ambil sama dia. Nah itulah hebatnya. Waktu saya ikut tuh Pak, waktu itu saya terjun langsung berenang sama mereka. Karena waktu itu kan nantinya akan saya bawakan produk ke Indonesia. Nah saya lagi berpikir, nah kemudian bagaimana dengan barley kan gitu. Wah ternyata begitu saya lihat langsung penjelasan dari ahlinya di sana ya, yang bicara tuh bukan ini lagi orang doktornya lah, saya yang meneliti, yang risetnya itu langsung saya di bar. Misalnya jadi ketemu langsung, saya bersyukur banget dia bisa. Jadi
banyak pertanyaan yang mengganggu pikiran saya saat itu terjawab semua. Nah jadi ternyata inilah yang saya bilang. Pokoknya kalau saya ngomong sate barley, ya dari saya paling senang pokoknya. Kenapa? Barley itu nggak ada saingan kompetisi yang sejajar. Tadi Bayu Guru Pak, Bayu Guru tadi Pak, ternyata salah satu referensi dunia yang dimanapun yang punya tumbuhannya bersertifikasi Bayu Guru, maka dijamin satu brand produk itu terbaik di dunia. Kenapa? Berubah sedikit Pak airnya, berubah sedikit cuacanya, berubah sedikit kandungan tanahnya, nggak lolos, nggak akan keluar sertifikat. Nah kalau nggak keluar sertifikat Pak, maka dicabut. Karena sehingga Pak, dia nggak punya label itu. Kalau nggak punya label itu Pak, kita mau klaim dari mana kalau dia terbaik? Nah kalau sekarang di Sate Barley itu setiap tahun proses sertifikasi Bayu Guru itu berlanjut. Nah jadi makanya kalau ada cuplikan video Bapak punya nggak? Nah nanti kalau yang tadi ada. ada cuplikan yang dari apa bukan Pak? Yang cuplikan lagi si Mr. Peter Hope ya? Peter Hope sama si kan ada sama yang orang Bayu Gurunya tuh langsung yang sertifikasinya. Nah itu kayaknya Bapak harus kirimin nih biar Bapak tahu ya, itu lagi discuss ya kan kenapa Barley lolos memiliki sertifikasi Bayu Guru. Nanti Pak saya punya sih Pak, saya kirim ke Bapak betul ya. Nah Bapak itu bisa nanti jawab Pak. Kalau udah ada itu Pak, bener Pak, belum ada perusahaan manapun yang basicnya adalah tumbuhan. Kalau punya itu Pak, Bayu Guru, berarti Bapak boleh konsumsi, itu baik Pak. Tapi kalau tidak ada, Bapak harus pikir dulu Pak. Kenapa? Karena belum tentu itu bisa baik buat dikonsumsi oleh kita. Satu, kedua, sertifikasi dunia lagi yang dimiliki oleh Sate Barley Pak. Tahu nggak Pak? FDA approval. Nah di dunia farmasi, di dunia kesehatan Pak, yang namanya kalau udah lolos dari FDA approval, ini kita bicara bukan bisnis, tapi sertifikasi. Kalau udah lewat dari situ Pak, maka produk ini dijamin 100% safety, bahkan terbaik. Nah jadi ini yang menjadi landasan kenapa Barley saya bilang so bagus banget gitu. Jadi nggak ada tandingannya. Jadi kalau saya bilang, saya pernah waktu itu berkompetisi, saya Pak diundang oleh ownernya nih ya. Ini di hotel apa tuh yang di sampingnya di Cawang. Dari Cawang itu ada hotel di Cawang di sampingnya PON, rumah sakit PON. Hotel apa namanya? Ibis. Yes Ibis ya. Di sampingnya itu kan Hotel Ibis. Itu saya diundang Pak. Jadi saya ini dibawa sama kawan saya, dia juga sebagai product manager ya di salah satu perusahaan farmasi. Saya diajak nih Pak. Ini cerita kisah nyata nih. Saya diajak ke sana, ternyata di sana saya tunggu sama ternyata ada CEO-nya Pak, yang punya produk namanya Mickey Berry. Ya, Bapak nanti boleh cek tuh ya. Udah tayang di Indonesia itu ada Pak. Mickey Berry ini dia mengklaim bahwa antioksidannya itu paling tertinggi. Ya. Jadi dia bilang orang produknya bilang sama saya, ini Pak Ustadz ini 15.000. Dia bilang antioksidannya. Saya tanya lagi balik gitu kan, referensinya dari mana, ada enggak? Kalau saya begitu Pak, jangan orang kocak. Kalau saya itu bulu bukti gitu ya. Anda bisa menyampaikan 15.000, buktinya apa? Gitu. Itu yang saya minta gitu kan. Kalau memang bisa membuktikan you bisa 15.000 ya, Anda maka buktinya dari mana? Atau ada riset yang menerangkan bahwa Mickey Berry produk yang baru ini bisa menghasilkan antioksidan yang 15.000. Ya ternyata ada Pak Ustadz, nanti saya akan kirimkan. Sampai detik ini pun belum pernah kirim saya. Ini sampai detik ini Pak, beneran. Padahal dia udah punya kontak saya tanya, saya nggak mau nanya. Iya aja dia kan, karena dia mau ngirim kan. Lalu kemudian saya balikkan tanya gitu kan. Kalau Pak Ustadz sekarang lagi mengerjakan apa? Saya lagi mengerjakan Sate Barley. Ya, dan Sate Barley tadi saya bilang kalau Bapak tadi bilang ada Mickey Berry ada 15.000, saya bilang saya lebih tinggi Pak, karena saya 25.000. Pak saya namanya orak tadi, oksigen, orak kan tadi kan oksigen dan kapasiti ya. Nah ini salah satu agrikultur yang menjelaskan bahwa barley lebih tinggi antioksidannya. Dia bilang, Bapak ada buktinya? Oh kalau saya selalu bicara ada bukti. Saya nggak pernah bicara nggak ada bukti. Saya tunjukkan, saya buka langsung agrikultur tahun 1999 browsing Pak, Bapak cari.
Kalau saya langsung Pak, pokoknya agent Iya, photo capture 99 tahunnya Bapak buka, ya kan di PubMed itu udah tayangin Pak. Barley itu kan dalam bahasa Inggris ya. Barley itu adalah benar 25.500 oksigen radikal absorbance capacity. Nah, saya tunjukkan ke dia. Nih, saya punya literaturnya, jurnalnya, referensinya. Bapak boleh baca, silakan. Saya orang nggak sembunyi-sembunyi Pak. Saya langsung kirim hari itu juga Pak. Saya langsung kirim Pak, ke dia. Tuh Pak. Jadi dia bawa orang produk itu, orang CEO-nya ketemu saya. Dia mau ajak saya Pak, gitu kan. Dia mau rekrut saya saat itu. Nah, saya bilang, terima kasih Pak, saya udah undang ke sini. Saya ajak makan, gitu, bareng sama dia. Gitu. Itu ternyata orang mereka manajemennya semua. Nah ternyata teman saya itu Pak ikut di dalam manajemennya dia. Nah dan saya mau diajak sama dia nih gitu kan untuk masarin di Indonesia saat itu. Saya bilang begitu pas lihat antioksidannya ternyata nggak bisa bagus. Nah kemarin saya ketemu Dokter Objin ya, di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kebetulan lagi pas barengan sama istri saya lagi ke Rumah Sakit Mitra, lagi ngobrol. Tanya kemudian apa kabar sama gitu kan di sana. Kemudian dia bilang saya lagi sibuk meneliti antioksidan jadi gitu kan apa untuk terapi pengobatan kepada pasien-pasien di Objin. Nah jadi emang ada dong itu kan saya bilang itu apa kepentingan dan kebutuhannya antioksidan dibutuhkan untuk orang-orang yang menderita penyakit fertilitas. Satu, kedua endometriosis namanya ya, endometriosis yang nanti Bapak boleh buka. Ketiga ya cervical ya, sama kemudian yang keempat adalah ovarian. Nah, ternyata nanti di eranya Pak antioksidan ini akan dilakukan sebagai terapi untuk orang-orang yang menderita kasus tersebut. Wih, bagus banget. Jadi ini terobosan baru dan kemarin langsung dok, saya punya antioksidan yang bagus dok gitu kan. Apa itu? Barley. Berapa yang masuknya? 25.000 dimasuk orangnya gitu kan. Boleh betul. Kamu udah kirim ke saya gitu kan. Saya sering meneliti gitu kan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang dipakai. Saya kasih dia kaget, dok ini satu box dokter bawa pulang gratis buat dokter saya gitu. Dokter saya bawa Pak, lagi bawa saya main saya bawa tuh satu box saya kasih gratis free dok ini buat dokter. Ya, itu di Mitra Keluarga Pak, Bekasi Timur. Nah jadi cerita pengalaman ini tentunya ada lagi Pak, bukan hanya dokter Objin, dokter ini salah satu prof ahli kanker juga mengatakan hal yang sama bahwa antioksidan itu dibutuhkan untuk orang-orang yang menderita kanker. Kenapa? Kalau obat kimia itu adalah bekerja terhadap sel. Nah, sel dalam tubuh kita masih banyak Pak, ada CD4, ada CD23, ada CD21. Kalau nanti saya jelasin sel Pak, saya bisa ngasih kuliahnya nggak selesai satu hari Pak. Targetnya terlalu banyak ya. Nah, tapi begitu saya lihat Barley, salah satunya antioksidan tadi itu adalah dia akan mengabsorpsi sel kanker yang kemudian sudah matang, yang sudah kemudian bereplikasi. Nah, cara bekerja adalah dia sebagai ekstradiol, Pak. Ya, nah ini, aduh, pokoknya bahasanya terlalu tinggi ya. Banyak ya Pak Ustadz ya. Bahasa-bahasa klinis yang aneh-aneh gitu ya. Jadi dia sebagai sinergi satu sel tadinya, ya itu dia akan melakukan menempel ya. Jadi apa yang namanya kalau di saya itu adalah cross linking namanya Pak, kalau istilah saya namanya. Jadi terjadilah cross linking. Kalau terjadi cross linking ini makanya akan jadi namanya disebut dengan apoptosis namanya. Aduh apalagi itu. Jadi nama-nama apa ya? Kayak contoh nih Pak, contoh nih Bapak misalkan saya nih saya yang sel kanker lah, Bapak yang sel yang bagus lah gitu ya. Jadi kalau Bapak yang sel kanker kan nggak lucu ya. Bapak saya yang sel kanker, Bapak sel yang bagus nih. Nah, dengan nutrisi Barley Pak, dia dapat memproduksi pertumbuhan sel normal tadi menjadi banyak tumbuh. Sementara saya sel kanker itu tumbuhnya 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32, jadi kelipatan. Ini rumusnya, hukumnya sel cancer. Jadi statistik itu mengatakan bahwa pertumbuhan sel kanker itu berlipat-lipat sampai tak terhingga. Nah, bagaimana pertumbuhan sel normal kita? Nah, makanya maaf ya Pak, setiap hari nasi tahu tempe. Nah, terus kadang-kadang tempe, kadang-kadang tahu aja. Nah, telur udah bagus dah. Udah bagus. Terus pokoknya gizinya kurang Pak. Bagaimana tumbuh nomor sel yang mempercepat pertumbuhan sel tadi? Nah,
Daging nggak boleh, orang cancer itu nggak makan daging. Itu sangat bertentangan. Maka rumusnya itu kalau mau sehat, kanker, nggak mau nempel tubuhnya, jangan makan daging. Karena daging itu makanan sel cancer, Pak. Gitu kan. Sel cancer pakai depan tuh, Pak. Kalau Bapak makin banyak makan daging, apalagi orang yang makin banyak makan daging, Pak, itu sel cancer malah makin bertumbuh dengan cepat. Makanya tutup dia sama apa, Pak? Tahu nggak? Protein. Kalau dengan protein tadi sama minum, maka dia akan melawan sel cancer tadi, Pak. Nah, Gak berasa. ini kayaknya bukan ngasih ini jumlahnya, Pak. Ngebandingin tadi yang jumlah sel cancer yang berlipat tadi, Pak. Sehingga Bapak nih ya dengan adanya nutrisi bali tadi, Pak, kan tubuhnya jadi banyak tuh. Dan Bapak nanti nih melalui pembuluh darah kita, Bapak akhirnya nempel ke saya nih, ditempel saya. Di mana saya berada, Bapak nempel lagi. Di mana itu tempel lagi. Nah, sehingga Pak, kalau Bapak nih udah bekap saya, kira-kira saya mau lari kemana? Ayo, mau kemana saya? Udah dipegangin nih sama si Bapak tuh. Dipegangin gini aja, maksudnya nggak bisa bergerak saya. Lama-lama apa? Nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak dapat oksigen, mati. Sel kankernya. Itu mekanisme kerjanya. Jadi kalau itu butuh proses. Nah, jadi itulah keunggulannya, dahsyatnya si bali tadi, ya. Semakin banyak kita konsumsi, ya, semakin banyak kita konsumsi, semakin rutin kita konsumsi, semakin banyak dosis yang kita berikan. Oke, nanti kapan-kapan kita sambung lagi.